sharing ya, terkait dengan wacana-wacana kaum tenaga yang ada di seluruh pelosok negeri ini, atau memang ini dia teman-teman bisa lihat, itu bisa lihat tanpa menggunakan ukuran pH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Bambu Farm TV. Salam hijau, salam hidroponik Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Bambu Farm TV akan mereview dari perkembangan selada kami, dan kemudian juga akan mereview sistem kerja dari instalasi NFT ini ya. Nah, pada sistem NFT kali ini yang kami terapkan di hidroponik kami, yaitu dengan menggunakan talang ya, talang U. Jumlah dari talang U ini yang kami tempatkan di sistem hidroponik kami itu berjumlah 7 buah ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Itu jumlahnya ada 7. Dalam satu lubang ini, dalam satu talang ini jumlah lubang tanamnya itu ada 20 ya. Jadi sekitar 140 lubang tanam yang ada di instalasi sistem NFT kami ini. Jadi sistem alur kerja dari NFT ini cukup lumayan sederhana ya. Nah, di sini kami akan memperlihatkan alur kerja dari instalasi sistem NFT ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah tandem kami yang kami gunakan ya. Tandemnya cukup sederhana, yang kami tanam ke bawah ya. Di bawah tanah dia rapat dengan tanah. Tujuannya ini agar kondisi air yang ada dalam tandem ini itu tetap stabil suhunya ya. Suhunya tetap stabil. Nah, ini dia. Nah, pompa yang kami gunakan ini punya daya kekuatan mendorong ke atas itu 1,5 meter ya. Jadi sistem alur kerjanya dari tandem ini menggunakan pompa akuarium ya, dengan kekuatan dorongan itu sekitar 1,5 meter ya. Nah, dari sinilah sistem input ke atas ya, ke atas. Dan di sini kita berikan L terus L. Nah, ke sini kita pakai L lagi. Nah, setelah memasuki pertengahan menuju ke input, kami menggunakan pembatas air ya. Pembatas air ini gunanya untuk menyetel kekuatan arus air ya, untuk masuk ke dalam talang. Nah, ini adalah inputnya. Kita menggunakan pipa 1 inch ya, 1 inch. Ini kita menggunakan sistem pipa inch, dan kami tidak menggunakan selang ya, selang untuk aluran inputnya ya, kami enggak. Nah, ini teman-teman, ini sederhana
sederhana, cukup sederhana. Nah, dari sini, dari inputnya air akan mengaliri semua instalasi talang yang telah kita rakit ini masuk ke dalam airnya ini. Nah, setelah itu dia akan mengalir ke ujung sana, output ya. Di sana ada outputnya. Nah, ini airnya. Dia akan mengalir ke dalam semua instalasi yang ada di talang ini, mengaliri terus. Nah, setelah di ujung sini, ini adalah output air nutrisi ya, yang dari ujung sana mengaliri ke bawah sini. Ini outputnya. Nah, untuk penadahan air dalam outputnya ini itu kita menggunakan pipa ukuran 3 inch ya, 3 inch. Ini outputnya. Cukup lumayan, aliran airnya cukup lumayan ya. Ini outputnya, teman-teman bisa lihat ini cukup sederhana ya. Ini setelah dari output ini dia akan kembali masuk ke dalam ini. Kita beri dia pipa 1 inch lagi untuk output dari air kembali. Kita berikan air kembali masuk ke kandung ya, dengan menggunakan pipa 1 inch ya. Nah, itu dia akan kembali ke sana. Nah, inilah sistem alur kerja dari NFT ya. Untuk tingkat kemiringan yang kami gunakan di sistem NFT ini, itu kemiringannya dari input ke output itu tingkat kemiringannya 25% ya. Yang di sana 20 dari titik nol dari input itu ketinggiannya dari ke sini itu 25 ya, 25% kemiringannya ya. Itu kegunaannya agar sistem aluran air pada NFT ini itu bisa mengalir secara maksimal ya. Nah, kami tidak bermaksud untuk menggurui, akan tetapi dari sisi pengalaman kami aja yang kami sampaikan di sini, karena pada dasarnya saya juga berhidroponik itu belajar dari otodidak melalui internet ya. Jadi kalau untuk mau bertanya seperti apa, silakan teman-teman, banyak kok referensi yang bisa kita dapat dari melalui situs Google ataupun dari teman-teman yang sudah senior di YouTube ya. Di situ banyak sekali referensi yang bisa digunakan, yang bisa kita ambil dalam sistem NFT ini ya. Karena hari ini instalasi yang kami miliki itu kami buat secara otodidak aja ya. Jadi pengetahuan yang kami dapat ini secara otodidak, kami belajar banyak di internet, khususnya teman-teman yang ada di YouTube. Di sini kami lagi berbagi sesuai dengan yang kami lakukan ya. Ini usia dari selada ini bervariasi, tidak secara menyeluruh itu rata, karena pada saat proses penyemaian memang itu dia tidak
secara bersamaan kami semai ya. Nah, di sini ini macam-macam, ini agak-agak besar ya, lumayan ya, teman-teman bisa lihat. Di sini agak kecil lagi, agak kecil lagi. Nah kalau ini memang kami semai itu secara bersamaan dari 3 talang ini ya. Itu pada proses penyemaian ini dia sama ya. Ini enggak, jadi kenapa dia berbeda-beda perkembangannya, karena memang pada saat kami semai itu tidak secara bersamaan. Nah di sini kita akan mencoba untuk mengukur kepekatan nutrisi yang terkandung dalam tandem air yang kita gunakan ini ya. Kita akan coba mengukur berapa kepekatan ataupun ppm yang terkandung dalam tandem air nutrisi ini ya. Ini dia, kita menggunakan TDS. Itu teman-teman bisa lihat untuk kepekatan nutrisinya, ppm-nya itu kisaran 500 ya, 500. Dan kalaupun mengenai persoalan pH kami tidak tahu ya, karena kami tidak memiliki alat untuk mengukur berapa pH yang terkandung dalam air tandem ini ya. Nah, tapi kita akan coba lihat tanpa menggunakan ukuran pH, kita akan coba lihat bagaimana perkembangan tanaman selada kami ya. Kita akan perlihatkan kepada teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia. Di sini teman-teman bisa lihat tanpa menggunakan ukuran pH, alhamdulillah kandungan nutrisinya pertumbuhan dari tanaman selada kami nggak ada yang kebakar ya. Itu menandakan berarti kandungan nutrisi yang ada dalam sini cukup baik, pH-nya juga cukup baik pada tanaman selada kami. Ini dia. Kami berada di dataran rendah dekat dengan permukaan laut ya, sekitar 500 meter dari tempat instalasi hidroponik kami dengan bibir pantai ya. Ini tanpa menggunakan ukuran pH, alhamdulillah tanaman selada kami cukup lumayan subur ya. Tapi yang jelasnya adalah kami tetap menjaga suhu pada air tandem kami ya, tetap menjaga suhunya agar tetap bisa stabil ya. Makanya tandem ini kami tanam ke bawah tanah, dan ini cukup efektif untuk menjaga suhu pada air tandem kita ya. Cukup lumayan subur ya. Jadi tanpa mengukur pH-nya pun alhamdulillah perkembangan selada kami cukup hijau. Nih, nggak ada yang terlihat terbakar ya. Coba kita lihat dekat lagi. Nggak ada ya. Dengan ukuran ppm-nya itu kisaran 500. Usia selada ini sekitar 20 HST ya. HST. Ini nggak ada yang kebakar ya. Nggak ada. Cukup lumayan subur. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Untuk di video kali ini cukup sekian. Semoga sukses selalu.